Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran geografi yang berjudul Desa dan Kota. Desa dan kota. Untuk mengetahui apa itu desa dan kota, yang pertama kita di sini akan membahas tentang pengertian desa. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif di luar kota. Desa menjadi tempat penduduk untuk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Pada umumnya, penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Berikut pengertian desa dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Paul A. Landis. Desa merupakan sebuah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan punya ciri-ciri pergaulannya saling kenal satu sama lain, ada ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan dan cara berusaha bersifat agraris, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Yang berikutnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan ada istiadat yang berlaku di setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya ada dari Bintaro. Dia mengemukakan bahwa desa merupakan suatu perwujudan antara kesatuan geografi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang ada di suatu daerah tertentu. Daerah ini pun punya pengaruh secara timbal balik dengan daerah yang lain sekitarnya. Yang berikutnya ada dari SD Misra. Dia mengatakan bahwa desa merupakan kumpulan tempat-tempat tinggal dan daerah pertanian yang punya batas-batas tertentu. Luas batas ini mencapai 50 sampai 1000 hektar. Yang berikutnya, setelah kita selesai membahas tentang pengertian desa, kita akan berangkat ke unsur-unsur desa. Suatu desa dapat dikatakan jika mempunyai unsur-unsur tertentu, yang dimana unsur-unsur tersebut yang pertama yaitu wilayahnya meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi. Karakteristik desa. Yang pertama, bersifat Gemeinschaft, yang artinya diikat oleh sistem kekeluargaan yang sangat erat. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, homogen. Artinya di sini adalah mata pencahariannya homogen atau sama jenisnya, yaitu dalam bidang agraris atau pertanian. Yang keempat, toleransi tinggi. Yang kelima, proses sosial lambat, yang diakibatkan masyarakat desa kurang terbuka terhadap lingkungan di luarnya. Tahap perkembangan desa. Yang pertama ada desa tradisional. Desa ini adalah tipe desa terpencil pada masyarakat suku terasing dan kehidupannya masih sangat bergantung pada alam. Yang kedua, desa swadaya. Desa ini sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Penduduknya jarang, masih terikat oleh adat istiadat, tingkat pendidikannya masih rendah, kegiatan penduduk dipengaruhi oleh alam, daerahnya berupa pegunungan atau perbukitan dan lokasi terpencil. Yang ketiga, desa swakarya. Desa ini tingkat perkembangannya sudah lebih maju, adat istiadat sedang mengalami perubahan, pengaruh dari luar sudah masuk sehingga mengubah pola pikir masyarakat. Lapangan kerja dan produktivitas juga bertambah, mata pencarian penduduk juga mulai beragam. Yang keempat, desa swasembada. Desa ini adalah desa yang sudah maju. Lokasinya berada dekat dengan ibu kota, alat-alat teknis yang digunakan juga jauh lebih modern, adat istiadat juga sudah tidak mengikat, tingkat pendidikan dan keterampilan sudah lebih tinggi, mata pencarian juga sudah beragam, dan tingkat kesadaran kesehatan juga tinggi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi desa.
Ada beberapa fungsi desa yang perlu untuk diketahui. Antara lain yang pertama, penyedia bahan mentah. Fungsi desa yang pertama ialah dipergunakan sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Hal ini lantaran hampir sebagian besar atau secara keseluruhan desa memproduksi bahan-bahan mentah dan kemudian dibawa ke kota untuk diproduksi atau dikemas. Yang kedua, sumber tenaga kerja. Desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota didapatkan karena perkotaan lebih mudah mencari lowongan kerja dan lebih tersedia. Meskipun biasanya masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota sebagai buruh. Selanjutnya yaitu mitra. Fungsi selanjutnya dari sebuah desa ialah sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat ataupun waktu yang lambat, tergantung hubungan atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di dalamnya. Yang keempat, desa sebagai hinterland. Fungsi desa selanjutnya ialah dimaksudkan sebagai atau merupakan hinterland daripada wilayah perkotaan. Kondisi ini banyak disebabkan karena wilayah desa belum tercemar dengan kondisi buruk seperti penipisan tanah pada sungai, laut yang kemudian dikenal sebagai abrasi. Selanjutnya yang kelima yaitu penghasil makanan. Fungsi desa yang terakhir ini ialah desa sebagai penghasil bahan makanan bagi penduduk perkotaan. Penghasil makanan ini didapatkan karena di wilayah desa lebih banyak tersedia bahan mentah dan lahan pertanian. Sedangkan untuk pengelolaannya dilakukan di kota karena kondisi mudahnya transportasi dan alat teknologi yang tercipta di dalamnya. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian kota. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah diperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem kota adalah sekelompok kota-kota yang saling tergantung satu sama lain secara fungsional dalam suatu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sistem kota berisi tentang distribusi kota, indeks, dan keutamaan kota serta fungsi kota. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari materi saya, yaitu faktor pembentuk kota. Adapun faktor pembentuk kota itu terdiri dari dua, yaitu faktor fisik dan faktor non-fisik. Faktor fisik itu terdiri dari letaknya yang strategis, topografinya halus, tanahnya yang subur, iklimnya yang mendukung, sumber daya alamnya seperti pertanian, perkebunan, tambang, dan keindahan alam. Dan faktor non-fisiknya itu terdiri dari kondisi penduduk, fasilitas sosial, pusat pelayanan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, dan lainnya. Selanjutnya ada karakteristik kota. Karakteristik kota ini terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek yang pertama adalah aspek morfologi. Aspek morfologi ini antara kota dan pedesaan terdapat perbedaan bentuk fisik seperti cara membangun bangunan tempat tinggal yang berjejal dan mencakar langit dan serba kokoh. Tetapi pada prakteknya kriteria itu sukar dipakai pengukuran karena banyak kita temukan di bagian-bagian kota tampak seperti desa. Misalnya di daerah pinggiran kota, sebaliknya juga desa-desa yang mirip kota seperti desa-desa di pegunungan di negara-negara Laut Tengah. Selanjutnya adalah aspek yang kedua yaitu aspek penduduk. Secara praktis, jumlah penduduk ini dapat dipakai ukuran yang tepat untuk menyebut kota atau desa, meskipun juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Kriteria jumlah penduduk ini dapat secara mutlak atau dalam arti relatif, yakni kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Karakteristik kota yang ketiga yaitu aspek sosial. Gejala kota dapat dilihat dari hubungan-hubungan sosial di antara penduduk warga kota, yakni yang bersifat kosmopolitan. Hubungan sosial yang bersifat impersonal, sepintas lalu, berkotak-kotak, bersifat sering terjadi hubungan karena kepentingan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut yang dimana materinya tahapan pembangunan kota. Sebelum memasuki tahapan, saya akan menjelaskan bahwasanya kota sebagai manifestasi aktivitas manusia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, kota ini menjanjikan kehidupan modern.
Menurut Lewis Mulford, mengklasifikasikan perkembangan kota dari aspek fisik dan budaya menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap eopolis. Tahap ini merupakan awal terbentuknya benih-benih kota yang bersyirikat keberadaan permukiman. Kegiatan masyarakat pada tahap ini masih berfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, polis. Tahapan ini ditandai dengan munculnya pasar di tengah desa dan awal berdirinya industri dan industri kecil. Pengaruh industri pada tahap ini masih belum begitu besar. Kemudian, metropolis. Pada tahap ini, penampakan struktur ruang kota telah berkembang cukup luas. Pengaruh kota sudah terasa di daerah sekitarnya sehingga banyak ditemukan kota satelit atau daerah penduduk kota induk. Yang keempat, megalopolis. Tahap ini ditandai dengan perilaku manusia di atasnya yang hanya berorientasi pada materi. Sistem birokrasi yang buruk dan standarisasi produk lebih penting pada tahap ini. Contoh tahap ini yaitu kota Paris pada abad ke-18, New York pada abad ke-20. Yang kelima, Trianopolis. Tahap ini adalah awal dari kehancuran sebuah kota. Kondisi perdagangan mulai menurun secara signifikan, menyebabkan kekacauan dan kejahatan meningkat pesat. Yang keenam, nekropolis. Tahap ini disebut juga kota mati, yaitu kehancuran total kota akibat berbagai faktor seperti kelaparan, perang, berencana, atau sistem tata kota yang buruk. Kenyamanan tidak ditemukan di kota seperti ini. Itulah tahapan perkembangan kota menurut Mulford. Dan kemudian fungsi kota. Fungsi kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, kota sebagai pusat pemerintahan. Fungsi pertama dari kota ini sebagai pusat pemerintahan, kota memiliki fasilitas pelayanan yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan pelayanan yang ada di pedesaan. Perkembangan kota membutuhkan aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kota juga digunakan sebagai pusat pemerintahan, dikenal sebagai ibu kota negara, yaitu ibu kota provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, kota sebagai pusat pendidikan. Kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan yang lebih penting di kehidupan masyarakat, lebih heterogen sehingga dapat melihat berbagai jenis individu. Melihat dari sejarah, perkembangan sekolah-sekolah berada di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Perkembangan sekolah di kota besar ini karena terbatasnya kalangan yang bisa mengenyam pendidikan. Yang ketiga, kota sebagai pusat informasi. Fungsi kota yang ketiga adalah sebagai pusat informasi untuk dapat mewujudkan pembangunan baik di kota maupun daerah. Diperlukan informasi yang cepat dan akurat. Dengan informasi yang cepat dan akurat, maka pembangunan pendesaan bisa terlaksana. Informasi yang masuk ke wilayah pendesaan beragam dan kebanyakan berasal dari kota. Berbagai informasi yang berasal dari kota ke desa bisa dilakukan dengan berbagai media, diantaranya majalah, koran, radio, televisi, dan internet. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan.